Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Oktavia Kusmandari bersama teman saya Noviana Ramadhani dan Fatur Rahman Putra Agusta. Di sini kita akan membahas tentang Industri 4.0 dan Society 5.0. Yang pertama, tahapan industri. 1. Revolusi industri pertama. Industri 1.0 dimulai dengan mekanisasi dan pembangkit tenaga mekanik pada tahun 1800-an. Industri 2.0 dimulai tahun 1900-an, disebut sebagai zaman listrik dan industrial. Industri 3.0 dimulai tahun 1960-an, disebut era informasi, digitalisasi, dan otomatis elektronik. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 merupakan kata lain dari revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 disebut zaman Cyber Physical System atau otomatisasi cerdas. Gimana sih konsep dasar 4.0? Industri 4.0 adalah area baru di mana internet dan hal-hal bersama dengan cyber physical system saling berhubungan dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi, memainkan peran untuk membuat sesuatu yang memiliki kompetensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Industri 4.0 memiliki gagasan utama yakni memanfaatkan potensi teknologi dan konsep internet, integrasi, proses teknis, dan proses bisnis di perusahaan. Pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata, pabrik cerdas termasuk di dalamnya, sarana produksi pintar dan produk pintar. Teknologi yang terkait apa ya? Menurut Bahrain, teknologinya yang terkait dengan Industri 4.0 adalah The Internet of Things. Terus fungsinya apa? Fungsinya untuk menghubungkan semua perangkat komputasi menggunakan teknologi tertentu, memungkinkan perangkat berkomunikasi dan juga berinteraksi satu sama lain dengan pengontrolan yang terpusat. Ini juga bermanfaat menganalisa dan mengambil keputusan. Kalau ada bahaya gimana? Cybersecurity, komunikasi yang handal, identitas canggih, dan manajemen akses mesin dan penggunaan adalah penting Industri 4.0 untuk mengatasi masalah, ancaman, keamanan cyber yang meningkat secara signifikan dengan meningkatnya konektivitas dan penggunaan standar protokol komunikasi. Bagaimana dengan Industri 5.0? Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia di mana depan menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Gimana sih konsep dasar Society 5.0? Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Industri 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan sosial, regional, usai jenis kelamin dan bahasa, serta kemungkinan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kelompok. Dengan cara ini, kemungkinan untuk mencapai masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi masalah sosial. Namun, pencapaian tersebut akan terdapat kesulitan atau kendala. Jepang siap untuk menghadapi secara langsung dengan tujuan menjadi yang pertama di dunia sebagai negara yang menghadapi masalah untuk menghadirkan modal masyarakat masa depan. Teknologi yang terkait apa aja ya? Fukuyama berpendapat bahwa dalam transformasi digital beberapa wilayah atau negara menggunakan istilah yang berbeda. Jepang menggunakan istilah Society 5.0 di mana transformasi digital menggunakan IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, dan Blockchain. Terus fungsinya apa? Society 5.0 bertujuan untuk membangun berkelanjutan yang dirancang oleh Nakashi dan Kitano. Menurut Fukuyama, terdapat teknologi berupa big data, IoT, artificial intelligence, robot drone, sensor 3D print,
Public Key Infrastructure atau PKI, Sharing in Demand, Mobile Edge, Cloud, 5G, Virtual Reality atau VR, Augmented Reality atau AR, dan Mixed Reality atau MR. Lalu apa tujuannya? Untuk mewujudkan masyarakat di mana manusianya menikmati hidup sepenuhnya. Meskipun Society 5.0 berasal dari Jepang, tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan satu negara. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan akan berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan masyarakat di seluruh dunia. Perbandingan Industri 4.0 dan 5.0. Industri 4.0 dan Society 5.0 muncul beriringan, di mana Industri 4.0 lebih dahulu muncul ke permukaan dan lebih fokus kepada industri, terutama bidang manufaktur seperti intangible, otomotif, makanan dan minuman, elektronik, biomikda, dan sebagainya. Sedangkan Society 5.0 muncul setelah Industri 4.0, di mana Society 5.0 masih berupa visi dan fokus kepada manusia. E-commerce di era Industri 4.0. Industri 4.0 fokus pada industri manufaktur, teromani cerdas, dan berkembang di banyak sekitar, sehingga akan menciptakan produk yang banyak dan berkualitas di berbagai sektor. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan transaksi bisnis, terutama pada e-commerce, di mana marketplace akan semakin kompleks dan canggih, sehingga perusahaan-perusahaan akan tumbuh dan roda perekonomian semakin berputar. E-commerce di era Society 5.0. Di dalam Society 5.0 digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua terintegrasi dengan smartphone. Dalam transaksi bisnis, masyarakat juga sudah tergantung dengan teknologi, sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Dengan demikian, maka e-commerce akan menjadi diplomada dalam transaksi bisnis, sehingga prospek semakin cerah. Ini juga merupakan salah satu pendongkrak munculnya perusahaan-perusahaan startup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kesimpulan yang diambil setelah dibahas mengenai Industri 4.0, maka dapat dibuktikan bahwa e-commerce dan Industri 4.0 memiliki hubungan yang selaras dan berbanding lurus, karena dari segi teknologi e-commerce dapat menyesuaikan teknologinya dengan teknologi yang pada era industri dengan teknologi yang pada era Industri 4.0. Kemudian Industri 4.0 juga memanfaatkan e-commerce dalam operasionalnya, sehingga e-commerce di era Industri 4.0 akan lebih berkembang dan maju lagi. Dan dari pembahasan e-commerce dan Society 5.0 dapat dibuktikan bahwa e-commerce memiliki tujuan dan hubungan yang selaras dengan Society 5.0, yaitu mempunyai tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, dan dari segi teknologi e-commerce akan menyesuaikan. Terima kasih. Ini adalah presentasi kelompok dari kita, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.